Maka selagi kamu sudah punya iman kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka tolong perilakunya dijaga. Jangan perilakumu menjadi perilakunya orang yang tidak beriman kepada hari akhir, sewenang-wenang, seolah nggak ada hari pembalasan dan seterusnya. Suruh koreksi diri. Maka yang jadi pejabat, jangan culas. Jadi hakim, tolong yang adil. Jadi orang kaya, ambil rezeki yang benar. Jadi orang fakir, ketahuilah, jadi fakir yang benar. Jangan sudah fakir dunia, fakir akhirat. Semua ini agar menjadi bahan renungan bagi yang hidup, yang meyakini bahwasanya di sana akan ada hari kiamat dan di sana ada hari pembalasan. Ini nasihat Allah kepada Sayyidina Musa alaihissalam dan kaumnya, dan itu berlaku juga untuk kita hari ini, sebab urusan keimanan antara Nabi dengan Nabi tidak berbeda. Yang berbeda adalah furuk fikhiyah untuk biasa amal-amal ibadah yang sifatnya fikih, itu ada perbedaan. Tapi urusan akidah enggak, nyembah Nabi Musa yang disembah adalah Allah Jalla Jalaluhu. Ada sholat juga di sana, ada keyakinan tentang hari kiamat, hari pembalasan. Kemudian lanjutannya Allah, ini kan kisah indah Sayyidina Musa dengan Allah, yang kisahnya adalah kallamallahu Musa taklima. Allah ngajak bicara Nabi Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Pertanyaan dari Allah, bukan pertanyaan Allah tidak tahu. Tapi pertanyaan ini adalah pengukuhan saja, bukan untuk diberitahu. Berarti akan ada sesuatu. Misalnya ada seorang anak ditanya, apa yang ada di tanganmu? Sudah jelas air, kenapa? Apa itu yang kau bawa? Dijawab adalah air. Padahal sudah tahu. Yang bertanya sudah tahu bahwa yang dibawa adalah air. Air, baik. Air di botol. Jelas. Ini apa ini? Apa yang kau bawa? Adalah air. Kemudian dituang lagi ke gelas. Ini apa? Jawabnya adalah air lagi. Berarti air dia pun dibawa kemana-mana tetap air. Dia yakin, bukan bertanya. Lihat, hakikatnya air pindah kemana tetap air. Atau masukkan kulkas jadi es batu. Nanti biar kembali lagi pada air karena asalnya air. Jadi pertanyaan itu bukan pertanyaan ingin diberitahu, tapi untuk meyakinkan bahwasanya dasarnya adalah ini air. Biarpun nanti jadi es sirup, apa itu semuanya adalah dari air. Nah ini Allah meyakinkan Nabi Musa sudah yakin mau dibawa kemana-mana tongkat. Ini adalah apa? Tongkat. Apa yang kau bawa Musa? Tongkat. Yang mana? Qala hiya asaya. Ini adalah tongkat. Sudah tahu Allah kalau itu tongkat. Contoh meyakinkan karena Allah punya kehendak lain. Setelah itu akan dirubah. Bahasanya biarpun berubah, itu tetap asalnya adalah tongkat. Itu ada mukadimah begitu. Ini adalah juga usul dialog manusia pun berlaku seperti itu. Jadi karena Allah akan berubah, ditanya dulu apa yang kau pegang tuh. Bukan ular, bukan tongkat. Nah kan, saya tahu tongkat Musa. Lihat, aku akan beri mukjizat kepadamu, lihat setelah ini. Lempar itu tongkat. Tetap tongkat. Kemudian Allah rubah menjadi ular. Tarik kembali jadi tongkat karena asalnya memang tongkat. Itu namanya mukjizat. Nah gitu. Qul hiya asaya. Rupanya Sayyidina Musa ditanya, ya asaya, itu adalah tongkatku. Tawakka'u 'alaiha. Aku gunakan untuk bersandar. Di saat kita berjalan, kita perlu tenaga. Dan karena kita membawa badan. Di saat kita membawa badan itu adalah kita dengan dua kaki kita. Sehingga badan kita bagi menjadi dua. Maka yang membawa beban badan kita adalah dua kaki. Cuman karena kaki ini berjalan, maka kadang dibantu oleh tongkat. Maka tongkat meringankan beban karena kakinya jadi tiga. Jadi bersandar itu adalah untuk meringankan beban. Makanya kalau yang nyandar enak meringankan beban. Kakek-kakek, nenek-nenek, maksud maju yang muda. Jadi bersandar atau aku bersandar untuk bersandar. Sayyidina Musa menikmati ditanya oleh Allah. Senang diajak dialog kepada Allah. Padahal asaya saja sudah cukup.
karena merasa nyaman ditanya oleh Allah. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha, aku biasa gunakan untuk bersandar di dalam berjalan. Wa ahushu biha 'ala ghanami. Ahushu itu adalah untuk menggerak-gerakkan pohon. Jadi ahushul syajarah. Jadi begini. Biasanya menggembala kambing itu suruh makan rumput yang di bawah. Satu rumput yang di bawah sudah habis tuh adanya pohon tinggi. Kambing nggak bisa naik pohon. Yang bisa naik pohon itu kerah. Kambing nggak bisa makan dengan kayunya dipukul-pukulkan di pohon rontok. Sebab Anda tidak usah bingung, kambing Arab tuh hebat, kertas pun doyan. Anak-anak buku lagi menghafal Alfiyah Ibnu Malik waktu itu hilang kitabnya. Rupanya apa? Tinggal sampulnya dimakan sama kambing. Jadi daun kering pun doyan. Di Arab sana daun kering, kitab-kitab kertas dari kayu. Wah, habis tuh, jangan dekat-dekat kitab, habis. Anak-anak habis ketiduran bisa diambil sama kambing. Jadi di pohon ahushu, aku goyang, aku gerak-gerakkan pohon, lalu rontok daunnya dimakan kambing. Ahushu biha ala ghanami, aku akan gerakkan pohon-pohon untuk merontokkan daunannya untuk dimakan kambingku. Setelah Sayyidina Musa ingin ngomong nambah cerita ini, kan ya gak enak juga. Masa dengan Allah panjang-panjang. Tapi Sayyidina Musa pengen menikmati diajak bicara kepada Allah. Cuman Sayyidina Musa ya biasa dengan zat yang sangat dicintai, di samping ingin menjelaskan tapi takut kepanjangan, tapi ya membuka satu celah barangkali dilanjutkan. Maka Sayyidina Musa dengan kecerdasannya berkata, wali fiha ma'arif katsirah, dan masih ada lagi hajat yang banyak. Barang ditanya apa itu Musa, kan ngomong lagi. Rupanya Sayyidina Musa ya pengen menikmati diajak dialog oleh Allah. Setelah ngomong aku gunakan nyandar, kemudian aku untuk merontokkan dedaunan di pohon, Sayyidina Musa berhenti sampai di situ. Tapi dan masih banyak yang lainnya ya Allah. Inginnya ditanya lagi apa itu Musa, biar panjang kisahnya. Apa itu Musa? Jadi wali fiha ma'aribu ukhra, dan aku masih punya keperluan-keperluan yang lainnya. Sebagian ahli tafsir suruh merenung bahasanya ternyata tongkat itu banyak kepentingan, bukan sekedar untuk sandaran, bukan sekedar untuk merontokkan pohon, tapi lihat banyak. Di antaranya adalah misalnya kalau Anda lagi berjalan seorang musafir, gambarnya apa? Membawa barang-barang taruh di kain begitu, susah bawanya, langsung tongkatnya begini, nyandol belakangnya. Ada gambarnya kan? Nah, itu musafir petualangan ini. Akhirnya ini kan cuma satu. Kalau ternyata barangnya dua, taruh depan belakang dipikul begini. Kan? Jadi suruh ma'arif katsirah itu banyak suruh pikir sendiri. Untuk apa ya? Ngambil sesuatu, wah dalam di sumurnya, dikasih cantolan, dimasukkan ke dalam naik. Apalagi ya untuk mendung ular barangkali dan sebagainya. Ma'arifu katsirah, jadi tongkat itu banyak faedahnya. Tongkat banyak faedahnya, ma'arif katsirah. Dan Allah ternyata tidak bertanya lagi, karena Allah ingin memberitahu hal yang lebih penting. Untuk hal yang lebih penting, karena di hadapannya adalah penyihir-penyihir Musa, penyihir-penyihir yang akan merendahkan Sayyidina Musa, penyihir-penyihir Fir'aun. Langsung Allah memerintahkan nanti alqiha, qala alqiha ya Musa, ente lemparkan itu. Kau lemparkan wahai Musa itu tongkat. Kamu sudah tahu kan itu tongkat kan, kalau yang tongkat, kalau lempar sudah. Untuk menampakkan kalau itu mukjizat. Kalau itu ular dilemparkan dia tetap jadi ular, tapi ini tongkat, diyakinkan itu tongkat. Alqiha, lemparkan ya Musa wahai Musa. Fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tasqa. Di saat dilempar ternyata tongkat tadi adalah menjadi ular. Tasqa bukan ular diem, ular-ularan. Ular yang berjalan bergerak. Kemudian qala khudha, ambil kembali. Wala takhaf, jangan takut. Ular suruh megang. Begitu. Ambil, jangan takut karena itu tongkat. Tanwiduha siratahal ula, ambil Musa, akan aku kembalikan kepada bentuk pertamanya. Sekarang kelihatan ular, dia akan kembali menjadi tongkat. Itu mukjizat Sayyidina Musa, yaitu tongkat. Dan itu adalah salah satu mukjizat yang ditampakkan oleh Allah, diberikan kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Kemudian ada lagi mukjizat yang lainnya. Mukjizat yang lainnya adalah wadmum yadaka ila janahik.
Janah itu sayap, gambarannya burung. Wa khufid lahuma janahud dzulli, kalau dengan orang tua hendaknya engkau merendah. Jadi merendah itu paling tidak dalam secara lahir di bawah pundaknya. Jadi janah itu sini. Kalau burung itu sayap. Maka ini gambarannya apa? Mukjizat baginda Sayyidina Musa alaihissalam adalah tempelkan atau simpan. Dum-dum itu adalah digabungkan. Abdom itu gabungkan, tempelkan, masukkan yadaka, tanganmu, ila janahik, pada sayapmu, masukkan kan. Takhruj, kemudian keluar, bayda min ghairi su, putih tapi putih tidak jelek. Jadi kalimat ghairi su ini adalah subhanallah kalimat. Kalau seandainya dari orang kulitnya begini, jadi Sayyidina Musa itu kulitnya bukan kulit putih amat. Mungkin condong dengan kulitnya orang Indonesia, kuning lancap gitu, asmar. Jadi Sayyidina Musa itu kulitnya waktu sedikit ada menyifati tentang Isra Mi'rajnya Nabi, coba menyifati gimana Nabi Musa. Ada disifati Nabi Musa kulitnya tidak purwal putih, tapi mungkin namanya asmaroni atau apa? Manis. Jadi iya sudah kuning-kuning langsat, tapi bukan langsat masuk kulkas, bukan langsat. Ya pokoknya enggak putih, tidak hitam. Dan coba kalau orang kulitnya seperti ini, tidak putih, tidak hitam, kemudian dimasukkan tangannya lalu putih, kan jelek, kayak belang. Tapi sudah dikasih takbir Qur'ani, Allah menyebutkan min ghairi su, jadi putih tapi indah, tidak tahu gimana. Jadi akan ayat dan ukhra, ini juga mukjizat yang lainnya yang didapat oleh Sayyidina Musa alaihissalam. Banyak mukjizat Sayyidina Musa. Tujuannya Pak, dinuriyaka, untuk menampakkan kepada Musa dan kaummu min ayatinal kubra, dari tanda-tanda kebesaran Allah yang banyak, tanda kebesaran Allah. Jadi untuk ditampakkan tanda-tanda kebesaran untuk mukjizat. Jadi tanda kebesaran Allah, ada mukjizat, ada Al-Quran, dan masih banyak. Atau kejadian-kejadian dahsyat, ada tanda kebesaran. Cuman dalam irama pengukuhan tentang kenabian takyid, pengukuhan tentang seorang nabi adalah namanya mukjizat. Mukjizat dari kata ajaza yujjizu, tujiz itu melemahkan. Jadi sesuatu yang ditampakkan oleh Allah kepada seorang nabi yang melemahkan lawannya, nggak bisa melawan. Jadi ular-ularnya lemah. Kalau pada zaman Nabi mukjizatnya Al-Quran, ya, dari segi bahasa. Bujangga-bujangga dahsyat pada zaman Nabi takluk di hadapan Al-Quran, nggak bisa mengungguli. Apalagi Nabi Musa, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang kena baros, kena belang-belang dan sebagainya. Padahal waktu itu adalah lagi ngetrennya ilmu kedokteran, tapi Sayyidina Isa melampauinya, dan begitulah namanya mukjizat. Kemudian ayat selanjutnya adalah idhab ila fir'auna innahu tagha. Sampai di sini, pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun, bukan pada kaumnya Fir'aun dulu. Innahu tagha, karena Fir'aun itu adalah membangkang, zalim, ngaku Tuhan. Jadi kalau kita hubungkan dengan ayat-ayat yang lainnya tentang Sayyidina Musa alaihissalam, bahwasanya disuruh datang kepada Sayyidina Musa dengan Sayyidina Harun, disuruh pergi kepada Fir'aun, yang dikatakan Fir'aun itu adalah tokoh membangkang. Akan tapi pun demikian, dia sejahat-jahatnya orang kayak Fir'aun pun ternyata uslub dakwahnya yang diberitakan Allah adalah harus dengan qaulan layyinan, dengan kalimat yang baik, yang lembut. Insyaallah nanti akan dihadirkan pada pertemuan yang datang, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik untuk pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Connect dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan para pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif kami di 0823 4071 3338. Kami lagi di 0823 4071 3338.
Namun sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru hebat itu. Allah alam bisawab. Syukran jazilan Bu atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan. Diawali dengan salam dan juga salawat terlebih dahulu. Kami mulai dari jamaah laki-laki, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akidah kita. Allah alam bisawab. Syukran jazilan Bu atas jawabannya. Baik, selanjutnya bisa ditutup dengan pengumuman dan juga doa keberkahan. Besok pagi setelah majelis tafsir, majelis hadis, kami ajak bersama-sama ke Al-Bahjah Saung Balong untuk menghadiri Maulid Akbar di Saung Balong, Majalengka. Jam 7 awal sampai selesai. Yang dari Majalengka bisa langsung ke sana. Yang biasa hadir majelis tetap akan mengejar, nanti habis majelis kita berbondong-bondong ke sana, insyaallah. Di pesantren Al-Bahjah Saung Balong, Balasah Majalengka. Allah nanti. Dan juga nanti ada Maulid Muslimah bagi yang kaum muslimah dan juga kaum muslimin yang punya muslimah di bawah naungannya, anak istri. Hadiri Maulid Akbar khusus muslimah merajut cinta menuju bulan mulia 10 Syakban nanti atau 20 Februari jam 6 pagi 6.30 sampai selesai. Dan itu juga kami seru kepada siapapun untuk bisa ikut berpartisipasi, bukan sekedar hadir akan tapi juga menjadi penyelenggara agar pahala semakin besar. Langsung ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 720. Kami ulang 72037333822 atas nama Permata Rasulullah Al-Bahjah. Konfirmasi informasi 0853 1428 1687. Infak peduli sosial tetap kami himbau saudara-saudari kami ada di Palestina dan yang lain yang membutuhkannya. Jangan ragu, sisihkan. Kalau selama ini Anda punya anggaran khusus untuk dana sosial, letakkan di tempat ini. Bank Syariah Indonesia nomor rekening 751 000 2223 atau 1390 111333 atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial, kode bank 451, konfirmasi 0812 2272 2164. Baik, mari kita tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salli ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Wahai Dan yang Maha Kasih, ampuni orang tua kami dan guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka. Dan jaga anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak di surga. Dan jaga diri kami ya Allah dari keharaman di mata, haraman di telinga, haraman di syahwat ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu dan mudahkan untuk kami yang halal. Halal di mata kami, halal di jasad kami, halal di syahwat kami, halal di harta kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama. Dan jauhkan lisan kami dari menyakiti siapapun dari hamba-hambamu. Dan kami mohon jika ada di antara mereka yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami, kami mohon ya Allah, ganti dengan segala kebaikan ya Allah, ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Sungguh kami tidak sengaja menyakiti mereka, dan ampuni kami ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangan dan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat, menjadi sebab kami semakin mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon kirimkan untuk kami di negeri ini pemimpin yang jujur, yang tulus, yang cinta umat kekasihmu Nabi Muhammad. Sungguh Engkau maha tahu dan kami tidak tahu. Engkau maha kuasa untuk pilih dan kami tidak kuasa, kami tidak mampu. Pilihkan untuk kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan pertolongan untuk saudara-saudari kami yang ada di Palestina ya Allah, yang di Palestina ya Allah, yang di Palestina ya Allah. Dan berikan kepada kami kesempatan untuk membantu mereka. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini segala kebaikan untuk diri dan keluarga di dunia dan di akhirat. Dan kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon ya Allah, jangan tinggalkan kami. Dan kami mohon ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa kami,
kecintaan kami kepada Al-Quran, dan berikan kepada kami pemahaman saat kami baca Al-Quran, dan mudahkan kami mengamalkan Al-Quran. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari minuman keras, meninggalkan sholat, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari riba ya Allah. Jika ada di antara yang hadir yang masih berurusan dengan riba, Engkau Maha Kuasa ya Allah untuk mengayakan siapapun dengan halal, maka kami mohon yang masih berurusan dengan riba, hentikan dari kehinaan itu, ganti dengan modal yang halal, bersih, penuh berkah ya Allah. Dan jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Jauhkan dari mukaddimah zina, syahwat yang haram ya Allah. Dan buka pintu halal untuk kami ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal ya Allah. Jika ada yang pernah terpleset dalam kehinaan-kehinaan itu ya Allah, kami mohon berikan kesadaran. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Bencikan kepada keharaman itu ya Allah. Dan buka pintu halal ya Allah. Dan jauhkan ya Allah dari keputusasaan. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing siapapun. Kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin catat ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mudah selalu.